Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, goreng. Yang anget-anget. Oke. Itu udah beberapa kali di podcast kita bangsat begitu ya. Jadi untuk ke depan Karena itu adalah ciri khasnya. Oke. Berarti kalau udah ulu-lulu, nih bahasanya serem biasanya ya kan. Iya, antara horor atau Serem tapi sange. Kenapa ke sange? tapi kalau emangnya kalau orang sange kayak gitu ya. Gitu. Iya, karena dia menunjukkan jati dirinya. Kenapa pikiran aku kemana-mana ya, kayak di bagian yang ada kan bagian-bagian yang bunyi-bunyinya seperti itu. Ya bang, tolonglah. Minum keselak tulang ayam kan. Apa ini? Ini keselak apa, sosis? Sosis siapa dulu? Ya, sosis siapa ya? Oke deh, kayaknya malam ini kayak kita pengen bahas hal yang ringan-ringan aja kali ya bang ya. Apa itu teh? Sebenarnya sih ya kayak sebelumnya bukan diskusi sih, ngobrol kita kali ini emang ngobrolnya kebanyakan unfaedah. Tapi dari sebanyak itu obrolan kita pasti ada manfaatnya 1, 2 atau 1, 2, 3 poin gitu ya. Bener nggak sih bang? Iya betul banget. Ini bunyi apa sih bang? Kita memang Ini ada yang sibuk kayaknya, lagi tok tok, ada yang jadi tukang kayaknya. Oh, enggak. Aku nge-vape soalnya. Oh gitu. Oh abang nge-vape, aku ngisep. Aku ngerokok atau dirokok? Iya. Itu harapan dia. Gimana ya? Aku jadi bingung nih mau openingnya tadi gara-gara bunyi tukang barusan. Langsung kita panggil aja deh kalau kayak gitu ya bang ya, daripada kita kelamaan opening. Siap. Soalnya berarti malam ini kita punya bintang tamu lagi ya. punya dong. Enggak, soalnya aku pernah kemarin ada dikritik dan saran nih sama salah satu netizen. Tolong dong openingnya jangan terlalu lama, katanya langsung undang bintang tamunya ada gitu. Jadi ya oke. Sekarang openingnya kita perkecil, persempit, persedikit, langsung ke bintang tamunya karena aja. netizen itu maha benar. Oke, betul. Ini dia pakar kita. Cia. Waduh, udah pakai pakar nih. Ala Dela. Halo Tete Dela. Halo Bang Seth. Ini Halo. sebenarnya dari tadi dia kayaknya sebelum dipanggil udah sebenarnya suara dia nahan ketawa deh kayaknya. Oh, ternyata Teh Dela yang menahan tawanya ya, karena disebut sebagai master of pakar of ahli or of core. Padahal harus masih banyak belajar ini. Oh masa? Sama 2 pakar-pakar yang ini yang lebih ahli kayak gitu. Bang Sungui. Harusnya kita undang juga ya Bang Sungguh ya, biar dua pakar yang itu saling bertemu. Tapi malam ini aku pengen diskusi dari sudut pandangnya seorang wanita. Rame nih, enak nih kayaknya pembahasannya. Apa nih? Oke. Apa dulu nih pembahasannya nih? Siap ya Del ya? Oke, siap. Siap ya. Siap-siap aja sih. Dia udah siap lahir batin berarti. Dela. Aku siap menafkahi. Mau dong dinafkahi. Makan tempe mau? Yo. Tapi tempe itu enak tahu. Iya emang enak. Enak, tapi aku nggak doyan. Aduh, tempe itu nikmat. Kalau Ya Greto. buat yang doyan. Oh. Dela apa kabar Del? Alhamdulillah baik. Baik. Dela kegiatannya sekarang apa aja Del?
Ini basa-basi dulu. Nggak ada. Nganggur. Masih kerja. Oh, masih kerja, alhamdulillah. Masih ada yang nerima? Pengen ya. Ya alhamdulillah masih. Masih ada perusahaan yang nerima ya. Jual obat kuat? Enggak. Itu sekarang udah nggak jualan obat kuat. Dulu jualan obat kuat, sekarang enggak. Tapi ya, ini aku pernah loh ngejual, tapi dalam bentuk herbal. Itu kayak teh untuk meningkatkan, katanya sih untuk meningkatkan stamina lelaki gitu loh, Bang. Bener nggak sih? Tapi aku nggak tahu ya. Tapi karena waktu itu aku kerja di situ, aku mencoba untuk mensugesti para pembeli itu dengan coba deh Bu, coba deh gitu kan. Ini bisa meningkatkan vitalitas suami gitu. Aku pernah loh jualan yang kayak gitu, tapi dalam bentuk teh herbal. Tapi sayangnya waktu itu aku masih jomblo, jadi aku nggak beli untuk aku. Kan kalau misalnya sekarang aku masih dagang itu, kayaknya aku bakal beli setiap minggu deh buat pasangan aku. Itu maksudnya buat cowok apa buat cewek? Buat cowok, tapi kan karena aku yang jualan, aku promosinya ke cewek juga dong gitu. Kalau ke bapak-bapak lebih ke genitnya sebenarnya gitu. Jadi aku males gitu. Tapi emang beneran aku jualan teh untuk meningkatkan itu dulu. Jadi selain untuk ada kesehatan lain, salah satunya itu gitu. Bukan pure itu aja enggak, tapi ada manfaat lainnya gitu. Abang pernah nggak, Bang? Buat kesehatan. Nih ngomong-ngomong, pernah nggak Abang beli yang kayak begituan? Kalau aku jujur ya, dari dulu sampai sekarang tuh belum pernah nyobain yang kayak gitu. Maksudnya kayak obat vitalitas pria gitu, itu belum pernah. Karena mau dicoba sama siapa? Tembok. Temboknya kasihan dicoret-coret. Del, tapi untuk perempuan ada nggak sih, Del? Nggak tahu ya, kurang tahu aku tuh. Belum pernah nyoba sih. Belum pernah nyoba, tapi ada keinginan berarti. Iya, keinginan mah mungkin ada, tapi kan nggak sekarang. Pelampiasannya kan nggak ada. Siapa tahu mau ke tembok Tapi juga. ini yang jadi pertanyaannya, emang ada obat yang buat cewek? Emang ada? Setahu kan stamina pria. Iya makanya aku juga nggak tahu sih ada nggak sih buat cewek gitu. Kan kalau misalnya kayak telur gitu kan, telur apa sih yang separuh masak itu kan juga bisa ya katanya ya. Itu kan buat cowok gitu kan. Kurang tahu kalau itu mah. Maksudnya gini loh, kalau cewek itu kan kebanyakan cuman menerima. Ya, menerima ya Allah. Tapi Kalau cowok kan lebih ke maksudnya kelihatan apa yang harus diperkuat di sana kan? iya, karena cowok tuh sebagai investor. Masa kalau cewek kan jadi pertanyaan berarti apa kalau yang cewek kuat. berarti kalau cewek itu menanam sahamnya dari si investor. Iya dong, kan memang dari dulu kayak gitu. Tapi Tapi nggak apa-apa kali kalau cewek minum obat kuat juga. iya. Ya tapi sama-sama kuat. apanya yang mengeras? Tapi Apanya yang mengeras? jari-jarinya. Tangannya. Tapi ini ya, aku Del, menurut kamu nih Del, penting gak sih perempuan itu puas kalau diranjang? Penting. Kenapa? Oh, Dengar ya, Iya. tolong pria dengar, bangsa tolong dengar. Ini mewakili suara hati Nerin ini kayaknya. Ya gimana ya? Aku juga bingung. Pokoknya penting, biar dua-duanya sama-sama puas, sama-sama enak. Jadi kan bisa melampiaskan nafsunya gitu. Oh, jadi Antara dua orang ini yang sedang berhubungan. lagi silaturahmi gitu ya. Iya, Ah, yang sedang berjabat tangan ini. oh gitu. berjabat tangan. Itu korek api. Sering mengecek. Oh, berarti menurut kamu itu wajib ya? Iya dong.
kan biar sama-sama puas. Biar keluarnya bareng. Ah, lewat mana? Aku Ya kok kayak keluar lah, kan keluar. aku kok kayak nyuipi banget di sini ya Allah. Udah lah, aku jadi pendengar aja lah. Karena kalau aku bertanya-tanya cuman apa? Gini tapi ya ini logika ya, karena aku kan belum pernah nih silaturahmi jabat tangan yang kayak Dela bilang tadi, belum pernah itu kan. Cuman yang dari topik kita sebelumnya ya Bang ya, yang sama Bang Sungmi yang katanya kalau laki-laki itu kan wajib dikeluarin setiap minggu, tapi waktunya nggak nentu, tapi dalam seminggu itu pasti ada gitu kan ya. Nah sebenarnya perempuan itu ada tahu, menurut aku nih, tapi nggak tahu kalau aku orang sangen ya, tapi nggak tahu kalau Dela nih, ada momen-momen yang kita tuh ngerasa kayak lebih nafsu gitu, bener nggak sih Del? Bener ya, apalagi di saat detik-detik momen menstruasi. Iya betul banget. Itu tuh kayak seakan-akan kayak jiwa liar aku tuh gimana gitu. Tapi plusnya perempuan itu masih bisa nahan. Kalau laki-laki kan harus dicoliin gitu kan. Kalau perempuan itu, karena aku pribadi tuh nggak suka kalau nonton bokep, nggak suka ngeliat colmek, apalagi colmek sendiri, nggak suka. Sumpah, aku nyuipi banget. Tolong ya bangsat, habis ini jangan mempraktekkan. Tidak bisa dipraktekkan, masa dijepitin di pintu? Sakit dong. Tapi Del, Ya, menurut kamu untuk memuaskannya seperti apa Del, ketika misalnya kan ada momen-momen tertentu yang kamu lebih bergairah gitu tuh gimana Del? Ya paling nonton film jahat sih. Oh, film jahat. Bukan film enak gitu. Aku nyebutnya film jahat. Oh, oke. Kenapa film jahat? Ya nggak tahu, pokoknya aku kalau dari dulu awal nonton itu aku selalu nyebutnya itu film jahat. Kejahatan yang nikmat ya Del. Iya. Berarti Kejahatan yang sekali dua kali. Ya maksudnya Kenapa? berarti perempuan pun memang ada ininya ya, maksudnya kalau kayak cowok kan memang yang udah kenal kayak gitulah, pasti minimal seminggu dia juga ingin, kalau apalagi dengan kondisi dia yang sendiri kayak gitu, pasti pikiran kesannya ke arah sananya tuh lebih banyak kayak gitu loh. Cewek pun sama berarti ya? Sama, apalagi ya, ini aku sudah sempat menyebar kuesioner. Aku tanya, ternyata emang benar ketika kita akan mendekati waktu menstruasi itu kita lebih bergairah gitu loh Bang. Nah, biasanya kalau dekat laki-laki tuh lebih, nah Abang nanti kalau misalnya sama pacar, kan udah berapa tahun sih, udah lama kan, berarti kan tahu tuh siklusnya dia menstruasinya setiap tanggal berapa. Pancing aja Bang. Aduh. Ntar tak pancing coba. Sayang, apakah kamu mau menstruasi? Iya sayang. Ayo kita ke kamar. Ya. Ngapain sayang? Bersih-bersih. Melipet baju. Ayo lagi dong. Apa dong rahasianya? Ya Allah, aku penasaran ini. Ini kayak kita berasa buka aib ya, tapi ini sebenarnya bukan aib juga sih Bang, tapi kayak lebih ke kejujuran aja sih. Dan ini kan bukan cuma 1-2 wanita, tapi hampir entah sebagian, tapi ini lebih dari 3. Yang penting kan udah banyak ya kalau lebih dari 3 ya. Dari 10 orang sampel 10 orang wanita itu 3 mengaku seperti itu. Selebihnya masih malu-malu gitu. Tapi aku lebih suka sama orang yang blak-blakan. Jadi yang ya aku pernah nonton film jahat tadi kan, aku suka horny atau gimana, lebih suka eksploited daripada orang yang alim kelihatannya, kalem kelihatannya, tapi tiba-tiba hamil. Udah ada bantal aja di perutnya. Iya, udah ada.
jadi kan kita kaget, jadi ya maksudnya tuh yang apa ya, nggak ngerti sih. Nanti aku nih, kalau soalnya Dela nggak mendukung aku diskusi ya, Dela lebih banyak menjadi pendengar, aku berasa jadi bintang tamu gitu jadinya sekarang ya. Soalnya aku masih bingung pembahasan kita tuh sebenarnya apa ini. Dela pengennya kayak gimana? Kalau aku sih pengennya Mau lebih ke konten yang lebih dewasa. Iya atau dong, yang harusnya dong. aja. Yang dewasa dong, Dewasa, Del. dewasa. Yang dewasa. Saya tidak mau yang 17 tahun, maunya yang dewasa. Kalau yang 17 Tapi aku tahun belum dewasa gimana? biar kita makanya ajarkan. dong, Apa? Kenapa perempuan itu, ini aku baca di artikel sih, kenapa perempuan itu lebih banyak fake orgasme? Hah? Fake Apa orgasme. itu? Benar nggak sih? Fake orgasme. Jadi kayak pura-pura puas sama pasangannya kayak gitu loh. Itu kan bukannya malah ngebohongin pasangannya ya kalau kayak gitu ya. Ibaratnya ya udahlah kayak gitu loh. Gimana Del kalau menurut kamu kayak gitu, Del? Kalau kayak gitu sih aku nggak tahu, soalnya aku belum pernah merasakan dipuaskan, jadi aku tidak tahu harus berbicara apa karena aku belum pernah dipuaskan, jadi aku nggak tahu. Ternyata konten ini terlalu dewasa. Aduh, salah tanya saya ini. Salah bintang tamu, tapi tapi ini aku mewakili ya. Tapi ini karena aku juga belum pernah ngerasain sih, cuman kita lebih ke logika. Karena selama ini kan perempuan itu kalau menjalin hubungan dengan perasaan ya, dan laki-laki dengan logika. Mungkin maksudnya nanti ketika kita bilang aku nggak puas nih sama kamu, takutnya bikin down yang cowok, terus akhirnya yang cowok terpuruk. Jadi ya udahlah gitu loh. Udah aku puas-puasin aja gitu. Tapi kan ada obat kuat. Kenapa harus takut? Iya. Bang, aku pengen nanya juga nih sebelum aku jawab. Gimana, Del? Ya, aku Kalau perempuan yang udah nggak kuat tapi laki-lakinya masih kuat gimana? Nah, ayo gimana yo? Ayo lu, gimana lu? Ayo, gimana? Ayo jawab lu. loh, Kalau perempuannya udah nggak kuat, terus laki-lakinya masih kuat, itu gimana? loh, kalau menurut akal logika, perempuan itu tidak terlalu banyak mengeluarkan energi. Karena Ya dia emang hanya mengeluarkan energi, berdiam cuman di satu titik. Maksudnya cuman ya udah gitu ya kan. ya kalau laki-lakinya minta ganti gaya terus gimana? Ya berarti laki-lakinya super hebat. Ya kan hebatnya karena obat kuat. Kalau nggak pakai obat kuat, tapi perempuannya udah capek bagaimana? Itu jawabannya agak susah juga. Ini sih Bang, kalau misalnya apa sih namanya? Kalau ini kan tadi kan Dela bilang kalau pakai obat kuat, kalau enggak gimana? Nah, biasanya kalau untuk durasi laki-laki enggak pakai obat kuat itu berapa lama sih? Waduh, ini tanya siapa ini? Abang dong, kan Dela kan cewek. Abang wakili aja. Kalau aku sih real time-nya nyobain ke cewek tuh nggak pernah ya. Maksudnya nyobain ke cewek loh. Tapi kalau sama Dita pernah dong, Dita. Hah? Sama Dita Dita? di tangan. Agak lama, mancingnya agak lama teh. Loadingnya lama. Kalau aku sih. Kita sebut Dita aja ya. Kalau Dita sama Dita pernah. Udah Kalau sering Dita lah. pernah, pasti. Sering ya Kan pasti aku ya. cowok. Iya betul. Pakai Citra body lotion. Itu Bang, kalau aku mau nanya nih, kalau laki-laki lama-lama di kamar mandi, itu mainin sabun emang beneran ya sabunnya sampai dibolongin? Penasaran itu. Gini loh, kalau jawabanku gini, itu fetish. Oke, Maksudnya, betul. Cara dia
menunjukkan ininya apa gairah seksnya kayak gitu loh. Kalau aku jujur aku nggak bisa kalau kayak gitu. Maksudnya gimana ya? Kayak aneh rasanya sih. Dan emang aku jujur loh, ini ngomong jujur aja, nggak pernah kayak mainin bolongin sabun gitu, nggak pernah. Jadi itu cuman kayak candaan sama teman-teman aja kayak gitu loh. Tapi nggak pernah ya? Nggak pernah kalau pakai sabun batangan kayak gitu dibolongin kan? Itu kita nggak pernah main kayak gitu. Tapi kalau tangan dikasih sabun pernah kan? Ya pernah. Ya kan biar nggak lecet. Ngomong apa ini? Ngomong-ngomong soal fetis, kamu tahu nggak fetis itu apa, Del? Enggak. Aku salah bintang tamu deh kayaknya. Bagaimana kalau kita tutup podcast ini? Sekian dan terima kasih. Iya. Enggak, ini kayaknya Adel ini pura-pura ini. Iya. Masa tahu. Enggak, emang nggak tahu beneran. Oh, mungkin dengan bahasa lain, Bang. Itu sudah pernah. Coba kalau apa? Dengerin kata fetish sudah pernah. Belum, baru ini doang. Baru ini. Ini kayak aku diajarin, tau gak sih, kayak berguru gitu sama kalian, tahu? Iya kan? Iya, oke. Nggak apa-apa sih, emang kita mengajarkan. Ini sebenarnya bisa dianggap aja edukasi seks ya, Del. Kamu usia berapa sih, Del? Kok kenapa kita ngajarin sih? Siapa tahu kita lebih muda dari kamu. 25 aku. Oh iya, berarti aku masih 23. Harusnya dia ngajarin kita ya, Bang ya? Iya. Gimana? Tapi gini Teh, dengan bintang tamu yang masih lugu kayak gini, kita jadi dapat informasi lugu juga ya kan? Kok aku rada ambigu kalau dibilang lugu ya? Iya. Ya karena dalam hal kayak gini mungkin Dela tuh nggak Pak. Maksudnya karena dalam hal biologi kan kata-kata itu beda-beda ya, kayak fetis. Mungkin di kalangannya Dela itu beda namanya kayak gitu loh. Tapi dalam ilmu biologinya namanya fetis kayak gitu loh. Iya, kayaknya dia tahu. Emang fetis itu apa sih? Teh yang jelasin Teh, apa Teh? Aduh, gimana ya? Fetis itu kayak hal-hal yang apa sih yang bisa membikin kamu terangsang gitu loh. Masa aku harus ngejelasin yang kayak begitu sih, Del, di sini, Del, ya Allah. Udah dihalus-halusin bahasanya fetis, dia malah. Ya, contoh yang gampang tuh kayak cowok. Biar barbar sekalian. Iya. Kalau cowok nih, misal pernah denger kan orang-orang yang karena kalau menurutku ya, dan aku juga baca-baca sih, maksudnya tuh kebanyakan orang itu pasti punya fetish yang aneh-aneh. Jadi kayak misalnya ada yang cuman lihat sandal jepit dia terangsang kayak gitu loh. Iya. Terus ada yang lihat knalpot dia terangsang. Walaupun itu aneh tapi itu fetish mereka kayak gitu loh. Nah itu fetish, maksudnya lebih detailnya kayak gitu. Fetish itu hal yang bisa buat orang itu terangsang dan dia merasa nyaman buat ngesek kayak gitu loh. Walaupun kadang orang lain ngelihatnya aneh kayak gitu. Ada juga yang ngeliat bulu ketek jadi terangsang gitu. Iya kan? Tapi kejiji itu mah kayaknya mah. Enggak, emang benar, Del. Ada gitu loh. Yang ngambil celana dalam. Nah, itu kan kalau di logika kan aneh ya. Maksudnya ngapain celana dalam diambilin? Iya, betul. Kan gak ada isinya kayak gitu. Orang kan yang diincar isinya. Dia cari celana dalamnya, kan lucu ya. Abang, tapi ya bisa aja berpikirnya panjang, ngambil celana dalam buat diguna-gunain biar dapat isinya gitu. Kamu kayaknya dia lebih berpengalaman di perdukunan deh, Bang, daripada di perdunia sekan. Iya ini kayaknya iya. Udah jauh mainnya untuk dunia dukun-dukunan kayaknya. Orang Depok. Mainnya udah siapa aing macam. Abang, tapi kalau misalnya eksip itu bentuk fetis nggak sih? Kamu juga nggak tahu eksip nih, Del? Loh, aku eksip malah nggak tahu loh apa itu, Kak.
sebenarnya kan dia yang ahli. Kamu tahu Siska E yang E-nya 3 nggak? Apa? Siska E-nya 3. Siskae. Iya, Siska E-nya 3. Ini bokep ya? Iya, tahu nggak, kenal nggak Siska E? Enggak. Kalau Siskae itu setahuku bukan nama orang itu sebenarnya. Dia tuh kayak video sebenarnya kan? Bukan nama orang, Bang. Ih, jarang main Twitter ya. Siska E. Siska E-nya 3. Nggak tahu apa sih? Seriusan? Wariman tahu. Wariman tahu, Wariman. Twitter ya, anak Twitter nih. Pantesan. Nah, eksip itu tuh maksudnya tuh kayak suka apa ya, buka-bukaan di tempat umum gitu. Bisa ada, bisa jadi seks publik, ya kayak ngeluarin penis di ini, terus ngeluarin puting di betul. tukang ojek kayak gitu, Nah, gitu kan? itu menurut abang itu bisa dibilang fetis nggak sih? Bisa jadi itu fetish karena apa ya, itu yang memicu dia buat dia terangsang kayak gitu loh. Oke. Kalau menurutku, karena memang Sepertinya kalian salah bintang tamu kan aku tidak mengerti bahasa kalian. Iya, tapi setelah ini kamu mengerti. tidak apa-apa. Karena Nanti Teh Adel kita ajarkan. nggak apa-apa Del. Ini ganti-ganti kamu Kalau diajarin privat. doang mah males, kalau sambil dipraktekin gimana? Tolong Teh, nanti setelah podcast ini berakhir saya telepon ya. Oke, praktek pertama jangan lupa siapkan pelumas. Untuk apa? Untuk rantai motor. Oh iya benar, pelumas untuk rantai motor. Terus apa lagi Bang? Udah, nanti aja les privatnya. Oh nanti japri-japrian. Oke, Dela, kamu Pribadi aja ya Mas. Apa? ya itu kamu nanti japri-japrian aja sama Bangsat, jangan di sini. Bisa nanti ketahuan sama pacarnya Bangsat kan janjiannya. Ya. Dela, ini kamu di usia 25 tahun udah pernah pacaran belum? Atau Udah. sekarang udah punya pacar? Sekarang belum. Beneran belum? Belum. Beneran nih belum. Masa Dela belum pernah pacar sih? Kan dari suara-suaranya Dela itu cantik gitu ya. Kalau sekarang mah belum Teh. Oh belum, oke. Masih fokus ya? Masih fokus. Fokus apa? nungguin aku. Iya. Kena lagi. Del, udah pernah ngapain aja selama pacaran, Del? Kalau ngapain aja sih yang belum intens banget ya, yang sampai bersilaturahmi sih belum. Grepe-grepe berarti udah. Ya kalau itu mah udah. Mau dong. Apa sih? Gini ya, aduh aku mau ngejelasinnya gimana ya. Sebenarnya walaupun gak digrepe-grepe, tapi yang namanya toket itu pasti sering kesenggol-senggol sama laki-laki, apalagi laki-lakinya, betul kan? Apalagi yang suka ngerem-ngerem mendadak gitu. Terus ntar tiba-tiba kita lagi di belakang kesikut. Betul. Laki-laki itu. Iya, laki-laki bangsat yang bisa begitu. Iya, kok tahu sih kalau aku? tapi memang ada cowok yang nggak sengaja kayak gitu loh, nggak ada niat buat nyenggol, apa sengaja buat itunya ketempel. Kalau aku jujur loh ya, kalau aku tuh mungkin arahnya ke milih-milih sih. Oke. Nggak milih-milih, tapi ada
karena aku lihat orangnya dulu, maksudnya kayak gitu loh. Kalau dia agresif, terus ya nggak bohong ya, kalau aku fetishnya emang sukanya sama yang gede-gede kan. Oke. Maksudnya Aku dong. kalau yang Berarti kita harus ketemu bangsat. Gede. Biar Ada serinya untuk lebih lanjutnya kalau itu gede kecilnya. memang Oh. memang sukanya, memang fetishnya ke arah yang gede-gede, soalnya nggak tahu, mungkin ya emang fetishnya ke sana kayak gitu loh. Jadi kalau itu, maaf ya, teteknya gede nih tapi mukanya nggak masuk, nggak mau. ya aku nggak mungkin sengaja, maksudnya buat jalan-jalan itu nggak mau juga. Oh, berarti Nggak ada ke arah sana kayak gitu loh. Oh, berarti masih milih-milih juga ya, maksudnya kalau oke dia gede, cuman wajahnya juga mau apa juga cukup lah gitu ya. Mau disengajain gitu. Iya, kalau memang momennya ada, tapi kalau aku ini jujur ya, kalau aku memang nggak ada punya niat pengen nyenggolin apa biar dia nempel ke ini, aku nggak ada niatan kayak gitu. Soalnya memang aku ngehargain wanita sih, maksudnya lebih ke arah yo kalau kamu emang suka sama aku terus mau nempel-nempelin ya itu udah dasarnya kamu suka kayak gitu loh, nggak ada paksaan. Tapi kalau nyari-nyari kesempatan buat nyenggol-nyenggolin, aku nggak ada pikiran ke situ soalnya. Nggak mungkin nyenggol-nyenggolin, enggak bang, tapi kan langsung masukin tangan ke dalam baju sering. Bukan ke baju, Ke dalam baju. kok bedanya? Biar lebih berasa ya mas. Ya, biar lebih berasa. Iya, soalnya nyari yang ujung-ujungnya gitu ya kan, yang warnanya coklat-coklat ya. Tapi aku nggak tahu tuh, aku kalau misalnya apa ya, ini emang jujur ya, kalau ngelihat, tapi nggak semua laki-laki, tapi aku tuh paling kalau ngeliat bibir pasangan aku. Iya, kalau udah ngeliat bibirnya dia tuh kayaknya, walaupun kata orang bibirnya nggak, Fetisnya. iya fetisnya apa gimana sih nggak ngerti. Pokoknya kalau aku udah ngeliat misalnya video call atau kalau lagi sama dia, terus kalau udah ngeliat bibirnya dia tuh kayak, atau aku pengen Pengennya gimana? langsung gigit aja gitu. Gitu pengen gigit, apalagi kalau depan umum tuh pengen gitu. Gemes-gemes unyu gitu. Iya, nggak tahu nih. Tapi aku tuh juga apa ya? Tapi nggak pengen nyoba juga sih. Tapi kayak ada kayak seru gitu. Tapi aku takut untuk mencoba untuk eksip itu tadi. Seru aja ya ngeliat-ngeliat kayak gitu di depan rame, pamer-pamer ke orang-orang gitu. Tapi aku nggak berani. Itu mah kalau dari aku loh, yang kayak contoh ya, kayak ngeluarin penisnya di jalan kayak gitu. Itu tuh aku loh ya, kalau ketemu serius ini, kalau ketemu tak citak kepalanya serius. Kalau aku lihat loh, Kenapa? wah gitu. Kenapa? Soalnya gemes. Tapi di Depok tuh banyak kayak gitu. Apa? Waduh, Di berarti Depok tuh banyak. Masa? Iya, serius di Depok tuh banyak. Cuman aku belum nemuin. Kalau aku udah nemuin kan pengen tahu punya dia bagus apa enggak gitu. ya. Tapi aku pernah loh ketemu waktu itu, tapi aku nggak ngelihat. Sayangnya waktu itu aku nggak ngelihat. Jadi kita waktu itu masa sekolah ya kan, biasalah anak sekolahan pulang sekolah itu duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan gitu nungguin angkot kan ceritanya, tapi nggak pulang, tapi nggak nyetopin angkot, gibah dulu. Nah terus ada kayak laki-laki parubaya lah kayaknya ya, tapi aku nggak ngelihat itu karena aku lagi, teman aku tuh yang ngelihat dia tuh kayak ngeluarin penisnya, terus kayak sengaja ngeliatin ke arah kita yang lagi nongkrong gitu kan. Terus teman aku udah kayak ketakutan, terus ngajak bubar. Sayangnya mereka ngasih taunya itu telat, jadi aku nggak ngeliat. Jadi ngerasa rugi lah, nggak ngeliat. Kecuali kalau aku ngeliat dulu baru aku pergi sih nggak masalah kan. Mereka udah ya pergi kabur gitu. Terus ada juga, nah ada juga nih yang dulu waktu aku kos di salah satu kota di Jawa Barat,
Itu dia masuk ke pekarangan kos-kosan kan, di gerbang ya, kita satu gerbang lah sama yang pemilik rumah gitu. Jadi gerbang itu ketutup, tiba-tiba nggak tahu kenapa dia bisa masuk. Posisinya aku lagi kerja siang itu, dia tuh juga eksip coli gitu, tuh pas di depan pintu kamar aku, tapi akunya nggak di rumah. Kenapa pas ada bagian-bagian adegan yang kayak gitu aku selalu nggak kedapetan? Tapi aku tanya nih jujur ya, kalian kan kalau misalnya lihat orang lagi kayak gitu, kalian menikmatin atau lebih ke arah jijik kayak gitu loh? Kalau aku pribadi sih lebih ke arah jijik. Ke arah jijik ya? Iya. Karena nggak ada rasa suka atau sama orangnya. Kalau enggak, aku dulu pernah punya pacar ya. Iya, itu misal kita lagi pacaran lah istilahnya gitu di rumah gitu loh. Nah, lagi pacaran itu dia itu selalu nyuruh tangan aku untuk megang penisnya dia. Cuman aku jijik gitu loh. Nggak tahu kenapa, jijik aja. Padahal aku posisinya pacaran sama dia. Ternyata hal itu banyak terjadi ya. Iya, bener-bener kayak nyubi. Iya, kayaknya memang kejadian-kejadian seperti itu ya. Sudah sering terjadi. Mungkin apa karena akunya takut atau karena emang akunya belum pengen. Tapi sih kayaknya aku lebih ketakut ya. Aku takut dosa. Padahal sebelumnya emang aku sedang berbuat dosa. Wah, ngapain kamu? Tapi itu pertama kali teh. Maksudnya pertama kali megang, apa emang sebelumnya udah pernah megang? Pertama kali megang. Oh, Iya, wajar kaget. pikirannya banyak. Iya wajar Bang. Tapi sampai sekarang pun aku gak mau kayak gitu, geli. Oh, kamu belum nemu kliknya aja kali. Ya mungkin tapi yang film jahat kuat. Nah, aneh betul. Iya. Ada sepertinya. Ya makanya itu. Apa beda? Aku Diajarin kali ya. tapi aku mau guru privat. Tolong dong aku ajarin, perlu guru privat. Oh, siap. Aku ngerubah nada suara dulu ya biar kelihatan berwibawa. jadi om-om. Oh, yang bagaimana? Gila. Iya macam om-om. Adik. Tapi ya, kalau aku pribadi gitu ya, kalau aku nih ada di posisi yang kayak pertanyaan bangsa tadi, kayaknya aku nikmatin aja deh. Iya maksudnya itu. Tapi memang kalau tak lihat mungkin ada beberapa yang menikmatin, ada yang emang benar-benar jijik kayak gitu loh. Iya, mungkin ada. Tapi ya bukan berarti kita menikmatin, dia deketin kita mau, enggak kan? Cuman ya udah, maksud itu ya dia ya udah kan dia gitu. Kita kan jauh gitu. Iya, dia mau pamer juga bodo amat gitu kan. Iya, tapi kan diliatin. Berarti enggak bodo amat dong. Enggak, maksudnya kitanya bodo amat gitu. Iya sih. Ya kan biar bisa kelihatan, sekalian ngeliatin bentuknya Bang. Tapi nih ngomong gitu doang. Abang, beda-beda. Beda-beda. Ukurannya yang beda sama panjangnya. Aku ya, Panjang. kalau ngeliat bokep orang barat-baratan gitu tuh aku nggak suka tahu. Sukanya yang Asia berarti. Iya, yang Asia. Apalagi yang lokal. Kita beda tipe. Aku sukanya yang gede-gede dibanding yang kecil-kecil karena punya Asia rata-rata kecil. Punya apa kecil berarti? Masa sih? Masa Asia kecil? Kalau yang aku lihat di film jahat ya. Oh, yang itu. di film jahat. Kirain udah pernah lihat langsung. Kalau aslinya mah belum. Oh, masa sih? Aduh, jadi kepengen ngeliatin film jahatnya maksudnya. Enggak, Dela kayaknya masih menutup diri deh. Dia takut kebuka gitu ya. Enggak, aku emang belum
separah itu teh. Oke. Kamu paling Masih parah, paling menjaga. parah, jujur, paling parah ngapain? Paling parah. Ya itu tadi doang, grepe-grepe sampai ke bawah atau sampai coliin dia tuh belum pernah. Akunya yang nggak berani. Oh, Mungkin gitu. lakinya berani, tapi akunya nggak berani. Oke. Nenek pernah nggak? Nggak, geli. Masa sih? Hah? Soalnya takutnya ya, kalau sampai ke arah situ udah pasti nanti mintanya yang macem-macem. Masya. Ya nggak sih? Kalau aku ya, Oke. sepacaran aku yang terakhir itu ya cuman sampai itu doang. Kalaupun ada kita lagi lagi pergi bareng. Tapi emang aku pacaran gak pernah separah itu, baru yang sama terakhir ini aja pacaran parah. Itu Belum pernah separah itu sama yang terakhir ini Ya. parah. itu paling parah, Bang. Sama yang terakhir kemarin ini parah, soalnya kan dia mah udah berpengalaman. Jadinya ya mungkin dia nggak punya pelampiasan nafsunya dia, jadi karena aku pacarnya dia mau melampiaskan ke aku tapi akunya nggak berani gitu. Terus putus. Iyalah, Cuma gara-gara itu. iya, gara-gara aku nggak mau. Itu pria bodoh. Kenapa saya bilang pria bodoh? Ini aku ya. Pria yang benar-benar nyenengin ceweknya itu nggak bakalan ngerusak. Betul. Nggak bakalan apa? Nggak bakalan ngerusak. Tapi itu omongan buaya biasanya sih. Aku tuh mau ngomong kayak gitu tadi, itu aku kayak bullshit banget ya, tapi ya. Karena ini kita konten ya. Iya. Aku masih mengiyakan ya. Iya, betul. Untung aku langsung ngeles itu buaya ya. Iya, karena wah heboh. Iya. Oh. Ada apa? Kok rame banget di sana? Ada ini biasa lagi pada masukin motor jadinya heboh. Oh iya, kamu bisa sembunyi kamar mandi dulu kalau gitu. Apa? Kamu bisa sembunyi di kamar mandi dulu biar nggak heboh. Itu lagi mandi dan tadi juga aku sudah bersembunyi. Oh gitu, oke. Berarti kamu jijik untuk ngelihat, maksudnya itu kayak pacar kamu begini ngajakin kamu untuk pegang-pegangan, apa itu jijik. Tapi kamu menikmati bokep. Iya. Oh luar biasa. Oh, aku tahu nih kenapa dia jijik sama Pacarnya. itunya cowoknya kan. Kenapa? Karena hitam kan kecil, kalau luar kan gede putih. Betul. Enggak juga. Emang aku mah belum tahu bentukannya kayak gimana punyanya dia. Bentukannya belum tahu. Maksudnya Mungkin pas kalau udah tangannya tahu mah lain dimasukin, ceritanya. ya mungkin pas tangannya lagi dimasukin kayak gitu terus Ada apa nih? Gitu. apa ini kok kecil sekali? ada kelingking di dalam celanamu. Seperti terong belum besar itu tahu. Kamu yang ngomong terong yang ngilu aku ya. Tapi ya aku tuh kan juga penikmat film jahat ya. Maksudnya tuh kayak ngomong-ngomong bahas masalah terong gitu ya. Ngelihat mereka yang make, cewek-cewek yang make terong gitu tuh gimana gitu. Gimana? Iya, Yang pakai apa? yang mainin pakai terong gitu. Kan ada tuh terong, timun. Dildo. Iya, tapi kan ada yang beneran buah kan, beneran buah mentimun, beneran terong gitu kan. Tapi Ada. emang iya tahu teh. Nih dulu aku punya temen ya. Dia tuh kayak gimana sih? Kayak yang
hipersek. Seringan, iya kayak yang hipersek gitu. Dia sampai beli timun buat uji coba saking nggak ada laki-lakinya. Nah itu tuh apa nikmatnya sih gitu tuh yang pakai mentimun gitu? Kata dia tuh sensasinya lain aja. Kata dia ya. Aku kadang sampai kepikiran itu bisa nggak sih mentimun sama terongnya lagi enak-enakan gitu kan terus patah gitu. Iya. Kalau ngomongin patah, aku pernah denger cerita. Yuk, emang tapi dulu pas SMP, pas aku lagi SMP, jadi mungkin ke arah having sex kayak gitu tuh nggak pernah kayak gitu, nggak pernah gitu loh teh. Cuman denger doang, cuman ya seneng lihat bokep aja dulu kan. SMP kan, kalau SMP dulu masih pakai DVD itu loh, CD. Jadi nggak segampang sekarang aksesnya. Jadi di daerah deket aku sekolah itu ada cewek, dia tuh kayak hipersek juga kayak tadi itu, tapi mainnya itu pakai pisang teh. Pisang yang gede itu loh. Iya tahu. Nah patah di dalam katanya, terus nggak bisa keluar, ya udah dibawa ke rumah sakit. Nah itu loh maksudnya tuh kan yang iya kalau punya laki-laki nggak mungkin patah kan gitu loh. Tapi ada yang patah punya laki-laki, bengkok. Itu kenapa tuh biasanya? Kalau bengkoknya nggak tahu, tapi memang ada namanya penis patah. Kali kalau udah bengkok mah. Mungkin. Itu loyo. Enggak maksudnya tuh penis patah. Emang patah. Tapi kan itu emang bawaan dari kecil kan, saya itu nggak mengurangi seksualitasnya kan? Enggak, itu aku baca di ini teh di berita gitu loh. Jadi luar sih, bukan Indonesia. Maksudnya orang luar, karena kan kalau orang luar itu kan panjang-panjang ya mungkin ya. Jadi itu katanya patah, tulangnya itu patah. Bukan tulang sih, dia kayak tulang lembut gitu terus sebenarnya. Nah itu katanya patah, bisa patah gitu loh, penis itu bisa patah. Searching aja, kayaknya Dokter Boyke juga pernah bahas itu kayaknya. Terus kalau patah kayak gitu bagaimana nyambunginnya? Ya disambung pakai lem Alteco mungkin deh. Gunakan lem super, pasti akan kembali kuat. Aku tuh jadi inget-inget Dokter Boyke kan ya, pengen tahu. Tadi abang udah ngejawab gak sih pertanyaan aku yang di awal yang mengenai yang apa? Kalau misalnya durasinya itu berapa lama kalau tanpa obat kuat gitu? Kalau masalah durasi, karena emang belum pernah praktek ya, maksudnya praktek real gitu loh. Iya betul. Aku belum tahu, cuman kalau temanku nih dia emang yo hipersek juga sih, cowok. Katanya itu kalau awal main biasanya itu emang normalnya keluarnya agak cepet. Maksudnya keluarnya agak cepet itu normalnya ya 10 sampai 15 menit lah. 15 menit itu udah bagus kayak gitu loh. Cepet Cuma banget. nanti di ronde keduanya itu baru bisa lama, bisa sampai setengah jam, 45 menit kayak gitu loh. Sampai nggak keluar kayak gitu. Sampai nggak keluar. Kalau pakai obat kuat? Itu nggak pakai obat kuat dia. Nggak pernah pakai obat kuat. Karena memang kalau setauku sih memang mungkin ini ya bocoran aja, tahu yang di bokep itu tahu nggak? Itu nggak real dia lama loh mainnya. Jadi diulang-ulang ya, dipotong. Iya, kayak ada perjedanya kayak gitu. Karena normalnya manusia tuh lebih dari 30 menit itu udah bagus loh. Itu nggak capek. Kalau perempuan itu menurutku. Tapi perempuan pasti lebih lama kan? Iya, tapi kalau kita bisa cari titik kayak kepuasannya kayak gitu loh. Kayak contoh kalau ada kan cewek yang lebih suka di atas kayak gitu. Iya. Itu kan dari atas itu dia bisa ngerasain tempo permainannya sendiri toh.
kalau kata temenku tuh kalau pengen nggak cepat keluar itu pas lagi main, misalnya lagi main nih, itu jangan di nafsunya tuh jangan full keluarin. Temanku ada dia abdi negara sih, tentara ya, nggak bisa sebut nama. Iya. Dia itu sering banget main. Oke. Nah karena dia sering main toh, kan kalau tiap main ke rumahku pasti tak tanya mana bro, biasa kayak gitu, pasti bilangnya gitu kan. Biasanya maksudnya ML gitu sama kenalan baru. Kenalan. Terus aku bilang, emang kamu nggak pernah capek kok kayak gitu? Ya kalau awal-awal ya keluarnya pasti cepet bro, cuman yang keduanya aku sering nggak mikirin klimaksnya kayak gitu loh teh. Jadi misalnya main dia udah mau keluar misalkan, tapi dia nggak mikirin klimaksnya, maksudnya mikirin hal lain kayak gitu loh. Jadi itu menunda buat cepat keluar kayak gitu. Aku nanti mau ngetek pasangan aku deh di diskusi ini, biar nanti kalau aku sama dia main kayak gituan, biar dia, kamu jangan pikirin klimaksnya ya, biar kamu lama keluar. Biar tetap pegang. Tapi soalnya gini bang, gimana Del? Ya untuk next time berarti aku harus mempraktekkan biar tahu. Iya. Aku punya teman juga ya. Ya kalau aku punya teman nih bang, ini temennya masih hidup deh. Bisa ditanya ke orangnya. Jadi dia tuh gini ceritanya. Ya pasti abang kenal sama dia. Dia itu kan kita pernah kan kayak gimana sih ya, kayak pengen sama pacarnya itu kan manggilnya AA ya. Pengen sama pengen ditidurin pengen sindi begitu tuh ngomongnya, kayak seakan-akan dia tuh kayak udah laknat banget gitu kan. Terus aku juga pertanyaannya sama kayak Dela waktu itu tadi, kamu udah ngapain aja pacaran, aku bilang gitu. Terus dia jawab gini, teh kalau aku bilang aku belum pernah ciuman, teteh percaya nggak? Ngomongnya gitu. Terus aku tahu nih siapa nih. Terus enggak, aku jawab gitu kan ya. Masa sih di usia sekarang, di zaman sekarang ciuman belum pernah gitu kan? Iya teh, aku belum pernah ciuman gitu. Nah akhirnya karena dia berteman sama aku didik dia kan, aku bentuk dia untuk menjadi wanita yang lebih baik. Terus besok banyak hancur. Terus beberapa bulan kemudian dia kan ketemu sama pacarnya. Terus aku nanya, nggak nanya sih, dia ngasih informasi, teh aku udah ada kemajuan. Kenapa? Aku udah ciuman. Pakai lidah nggak? Tapi belum teh, masih nempel aja. Ya udah nggak apa-apa, udah ada kemajuan, ada peningkatan bagus. Nanti kalau ketemu lagi dimaksimalkan gitu kan. Ya udah beberapa bulan kemudian dia ketemu lagi sama pacarnya, laporan lagi dong. Teh, aku udah ciuman teh, pakai lidah nggak? Pakai teh. Oh my god, aku tahu ini siapa. Terus grepe. Terus gini, grepe udah enggak teh, pas kita ciuman dia cuman ngelus-ngelus perut. Ya udah, berarti belum ada main yang lebih jauh kan? Ya udah. Terus kemarin ketemuan lagi sama pacarnya, terus laporan lagi dong, teh tangannya udah nggak ngelus-ngelus perut lagi, apa remes-remes tete. Oh my god, iya aku ada di situ tahu pas kalian cerita itu. Oh iya, kamu ada ya? Iya, aku ada di situ. Aku nggak bisa ngebayangin loh, soalnya aku nggak tahu orangnya. Gimana aku bisa ngebayangin dia lagi di remes-remes? Iya, jangan dibayangin lah, penting abang ngebayangin aja wajah Dela di remes-remes gitu. Aku mau dong diremes-remes. Jadi ini kayaknya next anak didik aku Dela kayaknya. Nanti kalau Dela pulang sama pacarnya, Dela kamu udah ngapain aja gitu ya. Tapi itu lucu sih, kayak iya, maksudnya tuh ya lucu aja sih dengar cerita orang yang kayak begitu. Ini apa ya? Kalau dengerin orang yang lugu-lugu tuh kayak kita terlihat seperti expert jadi.
Iya betul. Otomatis langsung sholawatan loh. Astagfirullah. Kan jadi tobat kan. Waduh, ini masih baru sekali. Saya sudah jauh melangkah. Iya. Kita udah. Berarti kamu tergolong anak baru ya? Tapi kamu udah pernah ciuman kan? Udah. Pakai lidah nggak? Ada yang pakai, ada yang enggak. pakai. Oke. Nyobain pakai es batu. Aku pernahnya pakai permen. Itu diapain caranya kalau pakai permen? Ya. Dia emut biasa aja. Iya, diimut biasa terus dioper-oper. Oh. Tandanya nggak kuat beli permen kalian itu, permen satu buat rebutan. Ya biar ada sensasinya aja, jadi saling merasakan. Iya, ada rasanya gitu. Kalau aku sukanya permen lollipop. Nih, ngomong-ngomong soal ciuman nih, pengen tahu dong kalian pertama kali ciuman itu kapan? SD, SMP, SMA? Aku dulu nih, nanti yang junior nanti. Ciuman nafsu loh, bukan ciuman kayak diceng-cengin teman, cium, itu bukan yang kayak gitu ya. Iya. Ciuman nafsu loh. Iya. Aku SMA kelas 3, soalnya aku berpacaran kan kelas 3 SMA. Tahu bokep juga kelas 3 SMA. Tahu bokep kelas 3 SMA. Oh, maksudnya berarti kelas 3 SMA. Kalau teteh satunya. Aku Kenapa? dari kelas 2 SMP. 2 SMP. Itu sebenarnya yang kalem dia apa kita sih, Bang? Dia itu sebenarnya udah tahu hal seperti itu, cuman tidak mendalami. Iya, Beda betul. sama Teteh. Teteh itu tahu langsung dipelajari dengan rinci sampai katam ya kan. Oh, Iya. Ini adalah jurus yang ini adalah jurus yang ini. Iya kan, biar aku tahu, biar aku tidak dimanfaatkan oleh laki-laki. Jadi ketika disuruh, "Dek, ngangkang," aku nggak ngangkang. "Dek, nungging," aku nggak nungging. Nungging, nggak ngangkang cuma nungging, kayang sekalian. Oh, berarti kelas 2 SMP kamu udah bisa ciuman nafsu ya, Del? Sebenarnya sih ya dari kelas 2 SMP mau naik kelas 3 waktu itu. Dan itu waktu itu malam di pinggir lapangan. Nggak modal ya, Del? Allah, di pinggir lapangan beli cilok, habis itu ciuman pedes semua tuh mulut. Oke, Del, tapi ini kamu ke depan mau seperti apa, Del? Apakah akan meningkatkan kualitas dan kuantitas kamu, atau kamu akan berada di zona nyaman seperti ini aja? Ya kalau udah nikah mah ntar menaikkan kuantitas aku lah. Enggak, kalau Karena belum. enggak kalau Sambil latihan praktek ya. enggak kalau kita Sambil ngebahas PKL ya berarti ya, praktek kerja lapangan ya. enggak kalau kita ngebahas nikah, Bang, itu kan masih ya udah bukan yang ini lagi ya kalau nikah ya. Tapi memang benar sih kalau menurutku gini. Kalau dari aku loh ya. Kalau kita udah keseringan kayak gitu, memang sensasinya saat kita udah nikah tuh gak ada. Kalau ada di aku loh ya, karena kita udah tahu semuanya kayak gitu loh, udah tahu semuanya dari seluk-beluknya dia. Jadi ya nikah itu cuman sebatas pembatas antara biar pintu kamar kita nggak digedor kayak gitu loh. Tapi Ngapain lu di dalam kayak gitu loh. Tapi berarti kalau kayak gitu tujuan menikah itu hanya untuk tidur bareng. Ya maksudnya kalau ya nggak juga sih, nggak ke arah situ kan. Kalau kita ini kan fokusnya lagi ke arah seks nih, ke arah seks.
karena memang kalau walaupun kita nggak bisa mungkirin ya seks itu kan nggak mungkin bisa habis kayak gitu loh. Apalagi kalau cowok dia kan mau sampai umur berapapun dia tetap bisa berdiri si uleknya itu kan. Oke. Staminanya aja yang kurang kayak gitu loh. Aduh. Ini kira-kira podcast kita kali ini bakal kita share nggak ya? Soalnya aku pikir ini bintang tamunya ahli, ternyata lebih ahlian hostnya. Tapi nggak apa-apa, nih juga sebenarnya pelajaran juga sih ya Bang ya, misalnya ada ilmu juga. Ini kayaknya ada bunyi apa sih itu Del? Apa? Kipas angin ya, apa sih itu? Kipas angin, padahal aku sudah menjauh. Ya. Dia juga udah mengajarkan sesuatu kepada kita ya kan. Apa ya, nih kira-kira menurut Abang apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari obrolan malam kali ini? Yang pertama, Adele itu bisa menjaga dirinya. Wah. Ya, itu satu. Karena untuk zaman sekarang menurut aku sendiri cewek yang memang bisa jaga dirinya sendiri itu susah. Jarang. Betul. Jarang banget karena nggak dipungkiri ya, nafsu cewek sama cowok tuh emang lebih gedean ceweknya kayak gitu loh. Nah, untuk di sini dari cerita yang tak ambil dari Teh Adel ya bagus bisa ngendaliin itu kayak gitu loh. Lebih baik ngenyudahin hubungan daripada hal yang udah dijaga sama orang tua dari kecil sampai gede diambil orang yang kurang bertanggung jawab. Betul. Itu sih yang tak ambil itu. Dan aku respect banget sama cewek-cewek kayak gitu. Karena memang kalau aku sendiri ya, ini pengalaman aku aja sih. Dulu pernah aku pacaran. Ya memang karena mungkin aku ya udah nakal juga kan. Maksudnya nakalnya bukan dalam artian makan dia, enggak, cuman keripik-keripik gitu loh. Oke, ya. Karena anaknya polos, aku grepe tuh kan, buah dadanya ya kan, nangis. Oke. Tahu nggak apa yang aku lakukan? Nangis. Iya. Nangis takut. Oke. Apa? Iya, karena dia digrepe buat dadanya, dia takut. Iya, tapi dari situ ya serius, aku nggak pernah megang, nggak pernah apa-apain, serius ini, karena aku tahu maksudnya dia udah ngasih protek ke badannya sendiri, dia nggak mau diapa-apain gitu loh. Ya walaupun akhirnya putus sih karena LDR-an kan, karena aku kan orangnya nggak bisa LDR-an. Man ya udah, dari itu aku lebih respect sama perempuan sih. Aku memang mereka bukan cuma buat pelampiasan nafsu kita, maksudnya nafsu cowok kayak gitu loh. Tapi harus juga dijaga kan. Oke, tapi malah ada juga loh Bang ceweknya yang mancing. Nah, ini asik nih kalau ngomong ceweknya mancing. Del, kamu jauh dulu dong Del dari kipas anginnya Del. Ini udah jauh sih. Bunyi-bunyi. Nggak suka dipancing sama cewek. Oh kalau bangsat nggak suka dipancing? Enggak. Aku nggak suka, soalnya kalau dia agresif, aku Ilfil. lebih milih diem kayak gitu loh. Oh. Malah aku nggak tertarik. Oh, tapi kalau misalnya nih udah nafsu, terus ternyata ceweknya lebih agresif, Abang hilang nafsu atau gimana nih? Enggak, ini konteksnya cewekku apa orang lain agresif ke aku gitu loh. Ya pokoknya dalam kategori perempuan lah gitu, mau ceweknya, mau selingkuhannya gitu loh, mau orang yang tadinya Abang ada rasa gitu loh. Kalau aku lebih ke ini kalau misalnya kalau cewekku sendiri tuh yang kayak gitu ya mungkin aku masih bisa nikmatin, tapi kalau orang lain yang belum kenal terus
mencoba kenal gitu kan. Ini Tapi siapa dia sih udah yang pakai nunjukin kipas angin? agresifnya. Apa? Abang pakai kipas angin nggak bang? Soalnya bunyi sus Ya, aku gitu. di luar. Apa bunyi angin malam? Nah, itu kalau nggak kenal terus dia coba-coba dekat, walaupun aku tadinya ada rasa tertarik ya, tapi dia lebih ke agresif, kayaknya aku nggak nomor. Enggak. Tapi kalau misalnya pacar sendiri diagresifin sama pacar? Kalau pacar itu lihat tempat. Kalau tempat umum ya tak marahin. Iya, enggak lah, maksudnya Tempat yang sepi. berarti masih mau. Tapi kayaknya bang, bukan cuman abang aja deh, kayaknya hampir semua cowok deh kalau misalnya diagresifin sama cewek yang mungkin cuma sekedar kenal dan nggak punya rasa yang terlalu dalam, kayaknya juga hampir semua cowok nggak suka deh kayaknya. Iya, jaringannya tidak bersahabat guys. Ini jaringan siapa sih yang nggak bersahabat ya, sampai tusuk gitu, jadi nggak kedengeran suaranya siapa yang ngomong. Ini jaringan ininya. Soalnya tahu besok mau gajian. Ya udah deh, pokoknya udah 1 jam gak berasa aja nih kita ngobrol malam hari ini. Dan Della makasih untuk waktunya ya, udah nyempetin waktunya 1 jam lebih untuk ngobrol-ngobrol. Dan semoga diskusi kita ini bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya, walaupun anfaedahnya kebanyakan. Tapi aku merasa mendapatkan Dan buat Della tetap jadi wanita yang bisa menjaga diri sendiri. Itu udah pasti. Sip. Iya nih, ini karena jaringannya ada jaringan salah satu dari kita yang kurang bersahabat, jadi kayak bunyi renyek-renyek gitu loh di kedengerannya ke sini. Jadi ada kadang-kadang suaranya nggak kedengeran, tapi ya udah nggak apa-apa, mudah-mudahan dari topik diskusi kita malam hari ini ada hikmah yang bisa teman-teman ambil. Kalau gitu kita akhiri podcast kita kali ini. Saya Ria dan bangsatnya mana nih? Saya Satria. Jangan dong. Bangsat. Oh, bangsat ya. Kita ulang ya. Bangsat. Kita ulang. Closingnya. Oke. Akhirnya mudah-mudahan dari diskusi yang Alfaedah kali ini teman-teman masih bisa ambil hikmahnya. Dan sudah 1 jam kita menemani ruang dengar Anda. Kalau begitu saya Ria, Saya bangsat. pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih Della. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih Della.